Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 2, yaitu mengenai iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan materi makhluk gaib selain malaikat, sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Silakan disimak penjelasan materi berikut ini. Makhluk gaib selain malaikat. Selain malaikat, makhluk gaib lainnya yang wajib kita imani diantaranya ialah jin, setan, dan iblis. Yang pertama adalah jin. Tidak sedikit ulama yang membuat definisi berkaitan dengan jin. Salah satunya adalah Rasyid Ridho. Menurutnya, jin adalah salah satu makhluk gaib yang dikaruniai akal, memiliki wujud dan diciptakan dari api. Sebagai makhluk gaib, keberadaan jin tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Di antara dalil nakli yang menerangkan sifat tersebut antara lain Quran Surah Al-Hijr ayat 27, artinya, "Dan aku ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Kemudian Quran Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan setan atau jin itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Sama halnya dengan manusia, jin juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian di antara mereka ada yang tunduk terhadap perintah Allah dan ada juga yang mengingkarinya. Hal ini menyebabkan jin dapat dibagi menjadi dua golongan, jin kafir dan jin Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah. Mengenai jin kafir, Allah juga telah menyebutkan dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 25. Yang kedua adalah iblis atau setan. Seperti halnya dengan jin, iblis juga diciptakan Allah dari api. Iblis adalah bangsa jin yang mendurhakai Allah disebabkan tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sombong yang dimilikinya, dia merasa asal mula penciptaannya jauh lebih mulia daripada Nabi Adam. Yang kala itu dia harus sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12 berikut ini. Artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Sikap ini menjadikan iblis tidak memiliki harapan lagi atas rahmat Allah. Tempatnya di surga digantikan dengan neraka. Oleh karenanya, iblis meminta kepada Allah agar diberi kehidupan hingga kiamat.
dalam kurun waktu tersebut dia akan berusaha menjerumuskan manusia pada kedurhakaan yang pernah dia lakukan sebelumnya, agar manusia menjadi pengikutnya kelak. Allah mengabulkan permohonan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16-17. Agar kita terhindar dari pengaruhnya iblis dan syaitan, maka kita harus mempertebal dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang iblis atau setan, maka dapat kita simpulkan beberapa sifat iblis atau setan berikut ini. A. Iblis atau setan diciptakan dari api. B. Sifatnya selalu mendurhakai terhadap perintah Allah. C. Senantiasa berusaha menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Telah kita mempelajari bersama mengenai malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani keberadaan mereka. Keimanan itu dapat kita buktikan diantaranya dengan mengamalkan hal-hal sebagai berikut. 1. Taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. 2. Berhati-hati dalam bertindak, mengingat adanya malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. 3. Selalu berhati-hati akan bujuk rayu setan yang akan menjerumuskan kita pada kenistaan. 4. Mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Alhamdulillah, selesai materi kita pada bab 2 ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa mengisi absen dan mengerjakan latihan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian yang kedua, yaitu materi tentang bab 2. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Demikianlah. Assalamualaikum.